Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih kalian lagi lihat-lihat rekening bank terus mikir, duh kenapa ya dulu gue beli barang itu? Nah, hari ini kita bakal ngebahas kenapa keputusan-keputusan finansial kita tuh kadang kelihatannya nggak masuk akal. Yuk kita selami dunia ekonomi perilaku yang seru banget ini. Coba deh, kita mulai dengan satu pertanyaan jujur buat kalian. Apa keputusan finansial kalian itu selalu rasional? Kalau kalian sama kayak kebanyakan orang, jawabannya mungkin nggak selalu. Dan itu nggak apa-apa loh. Justru itulah yang mau kita bedah bareng-bareng hari ini. Oke, jadi gini, pada dasarnya ada dua kacamata nih buat ngelihat cara kita ngambil keputusan. Pandangan ekonomi yang lama, yang tradisional, itu ngelihat kita kayak mesin kalkulator super rasional. Tapi ada pandangan yang lebih baru, namanya ekonomi perilaku, yang sadar kalau kita ini manusia yang kompleks, yang seringkali digerakin sama emosi. Jadi, kita mulai dari model yang klasik dulu ya. Selama bertahun-tahun, para ekonom tuh berasumsi kalau kita semua ini pengambil keputusan yang sempurna, alias manusia rasional. Menurut model ini nih, manusia yang rasional itu selalu konsisten, pakai semua info yang ada, selalu bertindak demi kepentingan dirinya sendiri, dan nggak pernah deh keputusannya dipengaruhi perasaan. Coba, kedengerannya mirip kita nggak? Kayaknya sih nggak selalu ya kan? Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Ada bidang baru namanya ekonomi perilaku yang nantang ide lama ini. Bidang ini bilang kalau mau bener-bener ngerti pilihan-pilihan kita harus banget mempertimbangkan kondisi psikologis kita. Jadi, apa sih ekonomi perilaku itu? Gampangnya, ini tuh perkawinan antara psikologi dan ekonomi. Bidang ini ngulik gimana perasaan kita, situasi di sekitar kita itu bisa banget ngubah cara kita menilai sesuatu, termasuk uang. Inilah yang ngejelasin kenapa kadang keputusan kita kelihatan nggak konsisten atau aneh di mata orang lain. Yuk, kita masuk ke konsep kunci pertama dari ekonomi perilaku. Konsep ini tuh soal gimana emosi kita, terutama rasa takut kehilangan, bisa ngebentuk keputusan kita secara kuat banget. Coba bayangin skenario simple ini deh. Kamu kehilangan duit 100.000 rupiah, terus nggak lama kemudian, kamu nemu lagi duit 100.000. Secara logika, kan impas ya, balik ke titik awal. Harusnya sih kamu ngerasa biasa aja netral gitu kan? Nah, ternyata ada alasan psikologis kenapa kebanyakan dari kita nggak merasa netral. Konsep ini namanya loss aversion. Intinya, kita itu cenderung lebih ngerasain sakitnya kehilangan sesuatu daripada senengnya dapat keuntungan yang nilainya sama. Seberapa kuat emang perasaan ini? Menurut penelitian dari ekonom Daniel Kahneman dan Amos Tversky, rasa sakit karena kehilangan itu terasa sekitar 2,25 kali lebih kuat daripada senengnya dapat keuntungan dengan nilai yang sama. Ini angka yang signifikan banget dan ngejelasin kenapa kita jadi takut banget rugi. Oke, sekarang kita pindah ke konsep aneh lainnya. Gimana otak kita itu ngekategoriin uang? Ternyata, kita tuh nggak nganggep semua uang itu sama rata. Dalam ekonomi tradisional, uang itu dianggap fungible. Maksudnya apa? Ya, 100.000 rupiah, ya tetap 100.000 rupiah. Mau itu dapat dari gaji, nemu di jalan, atau dikasih orang, nilainya selalu sama. Tapi, beneran gak sih kita berperilaku kayak gitu? Coba deh pikirin, duit 250.000 yang kamu temuin di jalan, rasanya kayak uang kaget kan? Gampang banget buat dibelanjain. Tapi duit dengan jumlah yang sama, hasil kerja keras kamu selama 3 jam. Wah, pasti kamu bakal jauh lebih hati-hati pakainya. Nah, inilah yang disebut akuntansi mental. Nah, yang penting buat dicatat, akuntansi mental ini bisa bikin kita rugi loh. Lihat aja contoh ini. Seseorang punya utang kartu kredit yang bunganya 15%, tapi di saat yang sama dia nyimpen duit di rekening tabungan yang bunganya cuma 2%. Kalau dihitung-hitung dia rugi lebih dari 1 juta rupiah setahun. Keputusan rasionalnya kan harusnya lunasin utang dulu. Tapi secara psikologis, ngambil duit dari pos tabungan itu rasanya lebih sakit. Jadi, kalau kita udah tahu nih, kita tuh secara alami nggak sempurna dalam mengambil keputusan, terus gimana dong? Nah, disinilah ekonomi perilaku jadi praktis banget. Kita bisa pakai pemahaman ini buat mendorong diri kita sendiri ke arah pilihan yang lebih baik. Kita semua pasti pernah dia berjuang ngelawan diri sendiri. Contohnya, kayak beli rokok ketengan, bukan sebungkus, biar ngerokoknya nggak kebanyakan. Padahal jatuhnya lebih mahal. Atau sengaja bayar pajak lebih, biar nanti dapat bonus pengembalian dana. Atau, yang paling sering, nunda-nunda daftar program pensiun.
Ini semua contoh di mana kita rela bayar lebih mahal buat ngelindungin diri dari godaan. Nah, buat ngetasin ini, para ekonom perilaku ngenalin konsep yang namanya dorongan atau nudge. Ini bukan paksaan atau aturan yang kaku ya, cuma perubahan-perubahan kecil di cara pilihan disajikan biar kita lebih gampang bikin keputusan yang lebih baik. Kekuatan sebuah nudge itu bisa luar biasa banget. Coba deh lihat ini. Di perusahaan yang pakai sistem pilih ikut, jadi karyawannya harus aktif daftar sendiri, tingkat partisipasi program pensiunnya cuma 20%. Tapi, pas perusahaannya ganti ke pendaftaran otomatis, di mana karyawan malah harus aktif pilih keluar, tingkat pendaftarannya langsung loncat ke 90%. Cuma perubahan kecil, tapi dampaknya masif. Jadi, sambil kita menutup pembahasan ini, penting banget buat kita ingat kutipan ini. Mungkin, yang kita sebut irasional itu sebenarnya cuma sifat manusiawi kita yang bisa diprediksi. Ini bukan soal kita nggak logis, tapi soal memahami betapa kompleksnya cara pikiran kita bekerja. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat kalian. Sekarang, setelah kalian lebih paham beberapa pola di balik pilihan-pilihan kita, coba deh pikirin, ada nggak satu aja keputusan finansial yang biasa kalian buat, yang mungkin sekarang bisa kalian lihat dari sudut pandang yang baru. Terima kasih banyak sudah menyimak.